Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihafal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian juga dihafal oleh sahabatnya dan kemudian generasi-generasi selanjutnya. Ini maknanya bahwa kita perlu menghafal Al-Quranul Karim. Dan Nabi SAW mengatakan, Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Sungguhnya orang yang tidak ada di dalam hatinya sedikit pun dari Al-Quran, maka ia seperti bangunan yang rusak, bangunan yang hancur. Maka karena itu kita perlu menghafal Al-Quran dengan kemampuan kita dan juga usaha kita. Dalam menghafal Al-Quran, ada beberapa tips yang perlu diperhatikan oleh kita semua. Yang pertama adalah, yang perlu kita perhatikan adalah niat. Niat yang benar. Niat yang benar-benar dikuatkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah." Jika engkau benar-benar bertekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada niat, ini merupakan langkah pertama sebelum menghafal Quran. Kalau ada niat, maka insya Allah ada jalan. Kalau ada niat, insya Allah kita akan memulai menghafal Al-Quranul Karim. Jadi yang pertama adalah niat. Yang kedua, tips agar kita bisa menghafal Al-Quran dengan baik, yaitu melancarkan bacaan Al-Quran. Berdasarkan pengalaman saya mengajar Al-Quran lebih dari 10 tahun, yaitu santri-santri yang belum lancar membaca Al-Quran mendapatkan kesulitan dalam menghafal Al-Quran. Maka dengan memperlancar bacaan Al-Quran, ini dapat mempermudah menghafal Al-Quranul Karim. Maka perbaikilah bacaan Al-Quran, lancarkan surat dan ayat yang ingin kita hafal, niscaya ini akan mempermudah kita dalam menghafal Al-Quran. Yang ketiga, yang perlu diperhatikan dalam menghafal Al-Quran, tips yang ketiga yaitu memahami makna apa yang kita akan hafal. Misalnya kita menghafal surah Tabarak, menghafal surah Al-Mulk, kita tahu makna yang terkandung secara garis besar ataupun secara garis kecil. Detailnya kita tahu, awal ayat tentang apa, ayat kedua dan seterusnya. Ini dapat membantu memperlancar menghafal Al-Quranul Karim. Ini yang ketiga. Yang keempat, dalam menghafal Al-Quran tipsnya adalah jangan lupa untuk mentargetkan hafalan setiap harinya. Harus ada target, walaupun hanya seayat dalam sehari. Jika tidak ada target, maka kita tidak bisa mencapai atau sampai menjadi hafil, sampai menjadi penghafal Al-Quran. Punya target harian, punya target mingguan, punya target bulanan, sehingga kita tahu berapa lama kita akan menghafal Quranul Karim. Misalnya setahun atau 2 tahun. Dan dulu dari guru saya di Mesir menghafal Al-Quran dalam waktu 5 tahun. Karena ia menargetkan memang lama, dan itu tidak masalah. Maka ini adalah hal yang penting yang diperhatikan dalam menghafal Al-Quran. Yang selanjutnya adalah konsisten dalam menghafal Al-Quran. Jadi kalau kita merasa futur atau kita dalam keadaan turun semangat kita, kita harus mengembalikan semangat itu kembali. Dengan cara misalnya kita menghilangkan kebosanan, kejenuhan, sekedar keluar sebentar atau membaca buku atau berbicara kepada teman, kemudian mengembalikan semangat kita agar tetap konsisten. Jika tidak konsisten, maka bisa jadi ketika kita menghafal sudah lama, sudah setahun misalnya, kita off lebih dari itu, maka ini tidak baik dan akan menghambat menghafal Al-Quran. Baik, demikianlah tips-tips menghafal Al-Quran. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
dan semoga kita menjadi ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.